Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala azza min qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa lana ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina bainana saqiyyan wa la mahruma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yaitu Pak Dr. Haji Ramayudi dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua jadi anak-anak yang saleh salehah. Dan juga ibu-ibu juga semuanya jamaah majelis taklim az-zakir yang alhamdulillah senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga sehat walafiat, ya, duitnya tambah banyak. Anaknya juga tambah banyak. Ya, yang suaminya juga tambah soleh, berapi urusannya. Ya, yang belum ada lakinya mudah-mudahan cepat Allah kasih laki yang soleh. Allah mudahin urusan, Allah banyakin rezeki, ya Allah kabul segala hajat keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini ada yang bawa karung kayaknya. Hah? Ada yang bawa karung, bukan plastik lagi, karung dibawa. Ya, buat nanggapin beras. Ya, siap. Ya, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua tambah cinta, ya, tambah membuktikan keimanan kecintaan kita kepada Allah dan juga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang di sebelah sana kelihatan kalau baca tulis. Yang sebelah yang ruangan ini, setelah ruangan ini kan lampunya agak remang kayaknya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kali mungkin ada lampu yang lebih terang kalau di sini. Kayaknya gelap banget begitu, ya. Takutnya ibu, ya, warna kelihatan kan. Yang penting jangan orangnya yang berpromong. Ya, alhamdulillah kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad, ya, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin fid dunya wal akhirah. Sampai halaman berapa, Bu? 85 ya? 8?
Tiga sikap manusia. Yang 7. Ya, makalah bab kedua, makalah ke-50. Ya. 3 sikap manusia dan akibatnya. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Zunun al-Misri kullu khaifin haribun wa kullu ragibin talibun wa kullu anisin billahi mustawhishun bil khalqi. Ya, boleh dibaca artinya? Saja. Ya, silakan. Artinya, pertama, setiap orang yang takut sesuatu pasti akan menjauhi dari yang ditakutinya. Kedua, setiap orang yang mencintai sesuatu pasti akan mengejarnya. Ketiga, setiap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan merasa asing dari pergaulan manusia. Nama asli beliau adalah Sauban bin Ibrahim. Namun pendapat lain mengatakan nama asli beliau adalah Al-Faid bin Ibrahim. Bapaknya adalah seseorang yang berkebangsaan Sudan atau Nubi. Pada masanya Zunnun adalah salah satu-satunya ulama yang alim atau wara dan berakhlak mulia. Ciri-ciri fisiknya, beliau berbadan kurus, kulitnya agak kemerahan dan berjenggot hitam. Beliau wafat pada 245 Hijriah. Ya, jadi ini adalah kalam hikmah dari ulama besar. Nama beliau adalah Zunun al-Misri. Nah, itu tadi dijelaskan ya, sedikit dari biografi ya atau profil beliau. Ya. Nama beliau adalah Sauban Ibnu Ibrahim. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Al-Faid ya bin Ibrahim. Ya, ini berkebangsaan Sudan ya Nubi. Sama misalkan kebangsaan dari Luqman ya, Luqman Al-Hakim. Kalau ibu sering dengar ya, ada dalam Al-Quran itu kisah Luqman ya, kisah Luqman kepada anaknya, atau yang sering kita katakan nama beliau adalah Luqmanul Hakim. Nah, nama aslinya hanya Luqman saja, tapi karena beliau selalu berbicara hikmah ya, banyak hikmah yang beliau jelaskan kepada kita semua, ajarkan kepada kita semua, maka kita sering mengatakan beliau adalah Luqmanul Hakim. Nah, itu juga beliau berasal dari Sudan ya, Nubi. Dan Luqman ini adalah seorang budak sebenarnya ya, seorang budak ya, akan tetapi ya perkataannya, kalimatnya yang penuh dengan hikmah ya, penuh dengan pelajaran ya buat kita semua, sehingga Allah jelaskan di dalam Al-Quran nama beliau, kemudian Allah jadikan di antara salah satu nama surat adalah surat Luqman. Nah, ini sama dengan Zunun al-Misri, ini kebangsaannya ya, atau asalnya. Kemudian apa yang beliau katakan, yang beliau ajarkan kepada kita semua, ini ya di antara banyak sikap manusia ya dalam kehidupan ini, beliau menjelaskan ada sedikit ya, setidaknya ada 3 sikap manusia dan bagaimana akibatnya. Yang pertama, kullu khaifin haribun ya, setiap ya yang takut ya, jadi khaif itu adalah takut ya, khaufun ya, maka kalau katakan wala takhafu wala tahzanu ya, wala takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Ya, khaifun orang yang takut ya, kullu khaifin. Jadi kalau kullu itu udah semuanya tanpa ada pengecualian.
kullu khaifin haribun, setiap yang takut, ya setiap orang yang takut itu maka dia akan haribun. Jadi haribun itu dia lari, ya dia menjauh. Jadi kalau ada orang yang takut dengan sesuatu pasti dia akan menjauhinya. Ya. Jadi dikatakan setiap orang yang takut sesuatu pasti akan menjauh dari apa yang ia takuti. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullu raghibin thalibun. Ya, setiap yang mencintai sesuatu pasti akan mengejarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa kullu anisin billah mustawhishun bil khalq. Ya, siapa saja orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya pasti akan merasa asing dari pergaulan manusia. Ya, nanti kita akan bahas seperti apa ya asing dari pergaulan manusia. Ya, ini sama seperti kemarin ya, yang makalah ke-49 itu yang dikatakan ya dalam kalam hikmahnya, man 'arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi lazzah. Siapa yang mengenal Allah ya, secara ma'rifat, benar-benar mengenal Allah, pasti tidak merasakan nikmat bergaul dengan makhluknya. Jadi hampir sama. Yang pertama, kullu khaifin haribun, orang yang takut ya maka dia akan lari ya dari apa yang ia takutinya ya. Padahal senantiasa manusia itu ya kita diperintahkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tetapi memang manusia kebanyakan ya kita ya bisa saja takut ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan ya di antara sikap manusia, kalau dia takut dia pasti akan menjauh dari apa yang ia takuti. Ya padahal hakikatnya kita senantiasa hanya takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan ya manusia takut kepada yang namanya kematian ya, sehingga membuat manusia itu lupa ya bahwasanya ada yang namanya al-maut ya, karena memang dia takut kemudian sehingga dia melupakan ya, atau bahkan ada orang-orang yang sampai lupa untuk bersiap al-isti'dad ya, untuk berbekal ya, untuk bersiap ya, bahwasanya ada al-yaum, ada hari di mana kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kullu raghibun talibun. Ya, setiap orang mencintai sesuatu maka dia akan mengejarnya. Ya, ini manusia juga nih. Ya, manusia. Ya, manusiawi. Jadi kalau manusia cinta dengan sesuatu pasti ya bakal kejar apapun itu. Ya, apapun yang ia suka, ya, yang ia cintai pasti akan ia mengejarnya. Ya, walaupun yang namanya terkadang kita nggak pernah tahu kita bisa dapetin atau enggak gitu. Ya, tapi manusia selalu berusaha ya untuk mengejar, apalagi yang namanya kenikmatan dunia, ya, kemewahan dunia yang nggak ada habisnya. Ya. Karena kenikmatan dunia, kemewahan dunia itu kan fata morgana. Ya kalau disamperin ya nggak jelas, jadi kita semakin penasaran seperti itu. Dan begitulah ya, kebanyakan kita ngejar dunia padahal kita akan meninggalkan dunia. Nah ini yang ketiga yang penting buat kita semua. Ya, wa kullu anisin billah mustawhishun bil khalq. Ya, setiap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan merasa asing dari pergaulan manusia.
manusia. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya dia akan merasa asing. Ya, karena apa? Biasanya lagi-lagi kebiasaan manusia, kalau ada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin ibadah, orang yang baik, ya pasti aja ada orang-orang yang gak suka. Ya, maka biasanya dia bakal diasingin, kemudian dikucilkan. Apalagi kalau misalkan komunitasnya atau masyarakatnya adalah masyarakat yang memang sebenarnya ya hidupannya itu kurang baik, ya. Hidupannya itu ya senantiasa yang mengerjakan sesuatu yang memang dilarang, ya sesuatu yang memang diharamkan. Nah, ketika ada orang yang takut kepada Allah, yang ingat kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya pasti dia akan dikucilkan. Ya pasti dia akan dikucilkan, diasingkan, ya. Kemudian ditinggalkan oleh teman-temannya. Ya, apalagi tadi ketika ada komunitas-komunitas yang gak baik, ya dijulitin, ya. Makanya ketika ada ya, orang yang baru datang ya ke majlis, nggak usah dikata apa-apa, ya takutnya kalau dia dikata apa-apa ntar ya undungnya, ya, ntar amukan lagi. Nah, itu alhamdulillah ya, kalau ada orang alhamdulillah mau ke majlis, mau ke musola, alhamdulillah. Ya, jangan ketika ada orang mau ke musola, baru pertama ke musola, kemana aja, kemarin nggak ke musola. Ya, jangan. Ya, jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya pasti dia akan merasa asing, ya dia merasa akan dijauhi oleh manusia. Ya, maka hakikatnya memang ya begitulah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap ya kita berhusnuzon, kita merasa berbuat baik, berprasangka baik, ya kita nggak usah memikirkan apa yang orang lain lakukan kepada kita, akan tetapi kita tetap fokus ya bagaimana kita dekat kepada Allah, dan juga jangan sampai kita malah berbuat tidak baik ya kepada orang-orang yang senantiasa tadi mengasinggi kita, menjauhi kita. Biarkan saja. Itu makalah ke-50. Kemudian makalah ke-51, 3 ciri-ciri ahli ma'rifah. Ini yang pertama. Nanti ada ma'rifat yang kedua, ya. Sama yang dikatakan oleh Dzunun al-Misri, ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dzunun al-Misri al-Arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi kathirun. Ya. Boleh baca? Saya aja. Ya, silakan. Artinya, ciri-ciri orang yang ma'rifat kepada Allah adalah: pertama, selalu mencintainya; kedua, hatinya selalu melihat kebenaran; ketiga, banyak beramal saleh. Seseorang yang dianugerahi hati yang selalu melihat kebenaran, secara batin akan selalu dekat dengan Allah, dan secara lahir dia tampak banyak berintrospeksi diri. Ya, kita baca juga yang kedua, 3 ciri-ciri ahli ma'rifat yang kedua, yang makalah ke-52 sekalian. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dzunun al-Misri al-Arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun.
Boleh baca artinya? Artinya ciri-ciri lain orang yang ma'rifat kepada Allah adalah: pertama, menepati panggilan Allah; kedua, hatinya selalu bersih; ketiga, amalnya selalu murni karena Allah. Nah itu ya. Jadi banyak ya ciri-ciri ma'rifat ya, orang yang dekat, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, kalau ada orang yang dekat kepada Allah, maka dia akan merasa diasingi, yang merasa ditinggalkan, merasa dijauhi. Biarin ya. Yang penting tadi ya, ciri-ciri yang dua ini melekat kepada kita semua. Ya, biarin orang jauhin kita, ngasingin kita, ngomongin kita. Yang penting kita senantiasa berada di dalam kebaikan. Ya. Jelaskan oleh para ulama kita, orang yang ma'rifat, orang yang kenal, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, al-arifu billahi ta'ala, orang yang kenal, orang yang dekat dengan Allah ta'ala, asirun. Ya, asirun. Jadi selalu mencintai. Jadi asir itu menjadi tawanan sebenarnya. Jadi kalau sudah menjadi tawanan, sebenarnya dia harus patuh, tunduk. Ya, begitulah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mencintai. Nah, orang kalau sudah mencintai, maka dia harus mengamalkan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, zat yang ia cintai. Ya, begitu juga Rasulullah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintaiku. Ya, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang enggak mau. Jadi bukan Rasulullah yang enggak mau memasukkan hambanya, menolong hambanya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasul, illa man aba, ada hamba-hamba Allah, umatnya yang enggak mau masuk surganya Allah. Sampai heran para sahabat, wa man aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surganya Allah? Ya, Rasul mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mengikutiku, yang menghidupkan sunnahku, mereka adalah orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang maksiat, orang yang enggak mau menjalankan, yang nurutin perintahku, maka dialah orang-orang yang aba, orang-orang yang menolak, orang-orang yang enggan, orang-orang yang enggak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, kita duduk di sini, ini adalah hidayah ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berapa banyak orang yang mereka hidupnya hanya kejar dunia. Ya, kemudian malam pulang udah capek ya. Ada ibu-ibu ya, seharian kerjain pekerjaan rumah, malam udah capek, nggak mau ngaji ya, dia bilang nggak sempet ya buat ngaji ya, padahal dia pegang HP mulu, dipegangin ya, boro-boro lakinya dipegangin, HP-nya yang dipegangin ya, dia bilang nggak ada waktu, nggak sempat buatnya. Tapi alhamdulillah kita duduk hadir di sini ya, walaupun hanya beberapa jam ya, tapi insyaallah inilah ya bukti kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang mencintai maka dia harus mengerjakan, ya, membuktikan, mengamalkan, ya, mencintai sebagai tanda ya bahwasanya dia ini benar-benar cinta. Ya, maka harus dibuktikan. Orang tua cinta sama anaknya, maka dia membesarkan, ya, ngurusin, mengarahkan, menasehati. Begitu juga anak cinta sama orang tuanya, maka dia harus patuh, tunduk kepada orang tua. Kemudian yang kedua, wa qalbuhu basirun. Ya, hatinya selalu melihat yang namanya kebenaran. Orang kalau udah dekat sama Allah, jadi kalau berbuat jelek itu dia malu. Ya, dirinya udah ada filter. Ya. Jadi udah ada warning, jadi ada alarmnya.
Ya ibu kalau mau nyomot duit laki begitu, ya, wah ini nggak boleh nih, ya salah, ya ada warningnya, ya ada alarmnya, ya yang tahu-tahu biasanya sering, ya bercanda ya bu, ya, ya. Jadi kalau orang ma'rifat itu tadi ya hatinya selalu melihat yang namanya kebenaran. Jadi diarahkan kepada kebenaran. Yang ngomongin orang, ya ketika ada teman orang ngomongin orang, dia nggak nimbrung, dia nggak malah jadi kompor, atau dia tinggalkan ya tempat tersebut, obrolan tersebut, ya bukan berarti dia benci sama orangnya, tapi dia benci dengan obrolannya, ya dengan kalimatnya. Nah itu orang-orang yang hatinya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan untuk senantiasa berada dalam kebaikan, melihat kebaikan. Jadi dari apapun yang terkecil, ya maka hatinya akan menolak. Nah, ketika dia berani melakukan kemaksiatan, ya maka minimal hatinya itu dia akan mengingkari perbuatan ya, apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan. Ya, oh ini tadi saya buat salah kayaknya. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Ya, sebenarnya nggak harus membentak anak, dibentak anak, cuman abis itu nyesel gitu ya. Nah itu namanya masih ada basirah. Jadi basirah itu senantiasa Allah perlihatkan, Allah arahkan, Allah tunjukkan kepada yang namanya kebaikan, kebenaran. Kemudian wa amaluhu lillahi katsirun. Nah, amal soleh yang banyak. Ya, amal soleh yang banyak banget amal soleh. Ya, sampai-sampai terkadang kita nggak bisa ngelakuin semuanya. Ya, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, bertanya, ya Rasulullah, ayu amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ditanya Rasulullah. Kemudian kata Rasul menjawab, yang pertama adalah as-salatu fi waqtiha, salat tepat waktu. Ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal? Apa yang amalan yang paling terbaik? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang nanya lagi, ya Rasulullah, ayu amal afdal? Amal apa yang paling mulia? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ihtiramul walidain, yang menghormati kedua orang tua. Banyak. Jadi banyak sekali amalan, karena Rasulullah ketika itu tahu ya ada sahabat-sahabat yang sukanya memang misalkan jihad fisabilillah. Ada sahabat-sahabat yang mungkin memang dia sholat tepat waktu terus. Ya maka memang dijelaskan dengan berbagai macam amalan soleh. Ala kulli hal, yang pasti dan yang penting ya memang kita nggak bisa ya mengerjakan semuanya. Ya, tapi minimal ada amalan yang selalu kita dawamkan, yang selalu kita istiqomahkan, yang selalu kita biasakan. Ya, mungkin kita agak susah sholat tahajudnya, gak apa-apa walaupun jarang-jarang, yang penting sholat fardhunya jangan ketinggalan. Atau kita jaga sholat sunnah rawatibnya, ya sebelum dan sesudah sholat fardhu. Atau ibu yang suka sholat duhanya, ya gak masalah, ya duhanya istiqomah, walaupun tahajudnya bolong-bolong gak apa-apa. Ya, yang penting apapun yang kita bisa. Ya Rasulullah mengatakan, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, kalau bertakwa itu menjalankan kebaikan semampu kita. Ya, semampu kita itu artinya sampai mana batas akhir kemampuan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menjauhkan perintah, menjauhkan larangan, ya menjauhkan larangan itu ya harus, mau nggak mau, bisa atau tidak, ya harus dijauhkan. Itu menjauhkan larangan, meninggalkan larangan, harus sifatnya. Jadi walaupun kita nggak mampu, nggak bisa, tetap yang namanya menjauhkan, meninggalkan larangan itu harus ditinggalkan. Ya, misalkan ada orang kalau nggak ngomongin orang
orang tuh asem gitu mulutnya, ya. Pengennya ngomongin orang terus. Nah itu harus tinggalkan, walaupun memang itu nggak bisa, tetap belajar harus ditinggalkan. Ya, tapi kalau menjalankan perintah sebisa kita. Nah sebisa kita itu ya sampai mana kekuatan kita, usaha kita untuk menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya al-yaqin. Al-yaqin itu ajal atau al-maut. Ya. Jadi sampai kapanpun ya kita beribadah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun nggak bisa seluruhnya, yang penting apapun yang kita bisa. Ya, negara kita misalkan bukan negara Islam, ya, bukan berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi apa yang kita bisa silahkan kerjakan. Ya, misalkan jual beli dengan jujur, ya, jual beli ya dengan sesuai aturan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ataupun sekecil apapun keluarga kita bangun dengan keluarga yang baik, ya, dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'rifat yang kedua, yang diantara cirinya yang dijelaskan al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Orang yang kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia wafi. Ya, wafi itu menepati janji. Ya, dia senantiasa menepati janjinya, menepati ya panggilannya, seruannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang semua kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 172. Coba ada yang bawa Al-Quran atau boleh lihat Google-nya, silahkan cari Al-A'raf ayat 172. Ya, Al-A'raf ayat 172. Janji manusia di hadapan Allah ketika berada di alam ruh. Ada yang mau baca Arabnya ataupun artinya, silahkan. Sudah dapat? 172. Ya, 172. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'ahuza wa ij'ahuza min bani adama min zurihim zuriyatahum wa adahum ala anfusihim alatusum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya, itu ya. Jadi kita telah diambil janji kita oleh Allah. Kenapa harus ada ambil janji?
supaya nanti kita nggak kebanyakan alasan ketika di yaumul hisab. Ya, bahwasanya memang kita sudah ada perjanjian, tapi ada orang yang membatalkan. Ya, ada orang yang mereka yang tidak menepati janjinya. Ya, sama seperti kita ada perjanjian di dunia, sampai ada stempelnya, sampai ada belangkonya, apa tuh namanya yang 6.000 materainya, ya. Supaya apa? Supaya orang ini nggak ngingkari janjinya, tepat dengan janji. Jadi kalau dia melanggar janji ada buktinya, ya, ada hitam di atas putihnya, ya. Jadi ada perjanjian, oh ini benar orang melanggar janji, ada buktinya, ya. Nah begitulah ya kenapa Allah mengambil janji kita semua sudah diambil janji kita oleh Allah ketika berada di alam roh tadi. Ya, ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian diciptakan kita, roh kita dari tulang belakang Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian wa qalbuhu zakiyun, ya, wa qalbuhu zakiyun, dan hatinya ya selalu bersih. Jadi zaki itu bisa bersih, bisa pintar, ya, cerdas, pandai. Jadi zaki. Artinya tadi hatinya itu tadi bersih, ya, pandai, cerdas, ya, dia selalu memihak atau mencari atau memilih yang namanya kebaikan. Itu hati itu, ya. Karena Rasul mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri manusia ada segumpal daging, ya, segumpal darah. Kalau yang segumpal ini kotor, ya, banyak penyakitnya, ya, banyak nodanya, maka amalannya juga akan, ya, kotor, jelek, ya, maksiat. Tapi ketika hati ini bersih, suci, ya, selalu baik, ya, maka yang keluar, ya, yang nampak dari perbuatannya, kesehariannya adalah kebaikan. Ya. Ketika orang bikin teh di teko, ya, yang keluar pasti teh, nggak mungkin yang keluar susu, ya, karena memang yang diisi adalah teh, ya. Begitulah manusia, ya, kalau hatinya penuh dengki, ya, banyak penyakit, iri, dengki sama orang, dendam dan sebagainya, ya, maka akan kelihatan tuh raut wajahnya, ya, sifatnya, gaya bicaranya. Nauzubillahi min, ya, jangan sampai, ya, biarin orang begitu, tapi kita jangan sampai, ya, biarin ya orang benci kita, ya, jelek-jelekin kita, biarin, ya. Insya Allah, karena banyak kejadian, bahkan sama saudara aja, ya, masih gontok-gontokan, ya. Ya, kemarin saya kondangan kondangan salah satu jamaah majlis, emang dia ustadz di majlis, ya, baru tahu kalau sama saudaranya nggak akur, ya, ternyata ketika kita tanya-tanya, ya, kenapa begini-gini, ternyata memang saudaranya punya sifat seperti itu, ya, punya sifat, ya, nggak suka gitu sama saudara-saudaranya yang lain, ya. Jadi jangan sampai biar orang begitu. Yang penting kita udah bilangin, udah nasihatin, tapi nggak bisa juga. Yang penting kita, ya, jangan seperti itu. Kemudian wa amaluhu lillahi zakiyun. Nah, kalau tadi ada pakai za, ya, zakiyun, kalau ini za, ya, zakiyun. Zakiyun ini baru benar, jadi selalu membersihkan, ya. Jadi zaki itu orang yang selalu suci, ya, maka ada namanya tazkiyatun nufus atau nafs, selalu membersihkan jiwanya, ya, membersihkan jiwanya. Nah, ini
wa amaluhu lillahi zakiyun. Makanya di sini terjemahkan amalannya ya murni lillahi ta'ala, ya. Dia beramal ya bukan karena manusia, bukan karena jabatan, ya, bukan karena ingin tenar, tersohor, ya, terkenal, enggak. Tapi bagaimana amalannya adalah ikhlas lillahi. Berapa banyak orang-orang alim, ya, orang-orang yang cerdas, ya, para ulama-ulama kita malah nggak terkenal di dunia, ya, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ibu ya lihat sekarang lagi ramai itu ada kiai dari Pandeglang itu yang meninggal, ya, lagi maulid, ya, lagi sama Habib, ya. Dia salah satu pimpinan dari pondok di Pandeglang. Nah, itu ternyata itu kakak kelas saya, itu babaknya kakak kelas saya di waktu di Mesir. Ya, taunya tadi pas lagi rame itu ternyata itu ayahnya, ya, salah satu pimpinan ya pondok di Pandeglang. Ya, jadi ketika lagi ngomong, lagi berbicara, setelah dia ngasih tausiah, dia ingin menyerahkan mic-nya kepada Habib, ya, salah satu ulama dari Yaman. Itu kemudian diambil rohnya, ya, pada saat itu juga. Dan sebelum diambil roh dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi akhir kehidupan yang baik, yang orang nggak bisa milih kita mau meninggal, mau habis di mana, dalam keadaan apa, kita nggak bisa milih. Ya, tapi ada orang-orang yang Allah pilih, ya, yang mungkin kita nggak pernah kenal orang tersebut, ya, tapi ternyata orang-orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi-lagi yang penting kita dekat ma'rifat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak apa-apa orang nggak kenal kita, yang penting kita selalu berbuat baik. Ya, jadi nggak mesti orang melihat, ya, harus tahu apa yang kita kerjakan, nggak mesti. Ya, kita hanya pengen Allah tahu. Ya, Allah mencatat apa yang kita kerjakan. Ya, kebanyakan kita pengennya, ya, jadi orang mau, jadi harus orang lain tahu kebaikan kita. Ya, tapi yang namanya keburukan, ya, dia berusaha menutupi, ya, rapet-rapetnya. Ya, padahal ya kita ini, ya, bisa ditutup aib kita, bisa gak kelihatan aib kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dibuka aib kita mungkin, ya, kita saling menjauhkan satu dengan yang lainnya. Ya, maka subhanallah, ya, Allah berikan kenikmatan, ya, orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia akan berusaha menepati janjinya, kemudian senantiasa hatinya itu baik, ya, dalam kebaikan, ya, dalam kebenaran. Kemudian juga amalannya yang dia kerjakan adalah ikhlas lillahi ta'ala, ya, yang dia kerjakan tidak lain dan tidak bukan hanyalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diperintahkan untuk muta'alliman, menjadi orang yang suka belajar, ya. Yang pertama memang alim, jadi tahu, ya, orang yang paham. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kita muta'allim, orang yang mau belajar. Ya, tapi kalau misalkan kita nggak sempat juga mau belajar, jadi orang yang sami'an, ya, orang yang pengen dengerin yang namanya kebaikan. Ya, kalau misalkan nggak sempat juga, ya, kita nggak punya waktu juga untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan kebaikan, maka minimal kita menjadi muhibban, ya, orang-orang yang mencintai, ya, orang-orang yang baik, yang mencintai, ya, amalan-amalan yang baik. Nah, itu semua kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Sudah azan belum tuh? Sudah. Ya, baik. Kita dengar azan dulu.
Ya, tidak mengenal Tuhan kafir, mengenal Tuhan kufur. mengenal Tuhan kufur. Ya, jadi yang pertama memang kewajiban kita adalah al-arifu billah, ya, al-alimu billah. Jadi kewajiban manusia sebenarnya yang pertama adalah dia belajar ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid itu wajib, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmu syariat, ya, kita belajar fikih dan sebagainya itu juga wajib. Ya, tapi yang pertama adalah kewajiban untuk belajar ilmu tauhid. Karena di dalam tauhid itu kita mengenal Allah sehingga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika dikatakan orang yang enggak kenal Allah maka dia akan kafir. Ya, karena memang dia enggak kenal dengan Allah. Ya, kalau dia enggak belajar, dia enggak paham, ya, maka dia akan menjadi orang yang kafir. Ya, orang yang menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahkan ada orang yang tahu akan kebesaran Allah, tapi dia dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia nggak mau menerima, ya, apa yang memang dia yakini itu adalah kebenaran. Sebenarnya dia tahu itu kebenaran, tapi dia menolak kebenaran tersebut sehingga dia termasuk orang yang kafir. Jadi ada orang yang memang benar-benar nggak kenal sama Allah. Kemudian juga ada orang yang kenal, seharusnya dia tahu itu adalah kebenaran yang sifatnya bersumber berasal dari Allah, tapi dia menolak, ya, bahwasanya itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kenal Allah maka dia kufur. Nah, ini memang pengecualian, hanya orang-orang, ya, kebanyakan manusia, ya, kebanyakan manusia yang mengaku mengenal Allah akan tetapi dalam perbuatannya, ya, dalam kesehariannya malah dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya tidak menjalankan perintahnya. Ya, dia kenal sama Allah, tahu. Ya, lagi-lagi tadi tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah mengenal kenapa jadi kufur? Lagi-lagi, ya, karena memang dia dikuasai dengan hawa nafsunya. Ya, dia belum benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi yang sering saya katakan, ya, banyak manusia yang nggak nyembah patung, benar nggak nyembah patung, nggak nyembah matahari, nggak nyembah sapi, tapi kebanyakan kita nyembah yang namanya hawa nafsu, nyembah jabatan, ya, nyembah harta. Saya banyak ada orang punya jabatan nggak mau turun-turun, ya, nggak mau diganti, ya, sampai dia nyari kerjaan buat anaknya. Ya, sekarang kan nyari kerja susah banget, ya, sampai presiden nyari kerja buat anak, nyari kerja dia buat anaknya, buat mantunya. Kalau cucunya udah bisa kerja, dia cariin kerjaan buat cucunya juga, ya. Supaya apa tadi? Supaya karena jabatan itu, ya, dia tergila-gila dengan jabatan, ya, dulu pengen 3 periode dan sebagainya. Nah, begitulah ada manusia yang ngaku kenal Allah, ya, tapi kesehariannya, ya, mohon maaf, ya, rakus dan sebagainya, yang bukan haknya diambil dan sebagainya. Ya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi bisanya kita hanya ngaku gitu, ya. Tapi itu betul ungkapan dari makrifat. Allah alam, jadi penafsiran. Jadi saya kurang tahu tuh kalau itu ungkapan dari mana, tapi saya berusaha menafsirkan, ya, sesuai apa yang saya pahami. Karena enggak semua orang yang kenal Allah dia bakal kufur. Ya, enggak semua. Kalau tadi kan itu memang benar, ketika ada orang enggak kenal sama Allah maka dia akan kafir, itu benar. Ya, mutlak, karena memang kita diwajibkan untuk mengenal Allah. Justru mengenal malah kita dibilang kufur. Nah, kufur Karena memang masing-masing. kesombongan gitu. Nah, itu. Kita merasa dekat dengan Allah, yang Ya, bisa telepon jadi. dengan Allah. Kan ada orang yang bilang katanya udah telepon sama Allah. Iya. Iya kan? Jadi
Ada orang yang juga yang nggak mau ngerjain atau dia mengerjain tapi berlebihan. Ya, Peraturan Allah tapi dilanggar. Ya, dia merasa dekat dengan Allah, belagu dengan ibadahnya, ya, belagu dengan amalannya. Allahu a'lam. Ya. Kalau tadi saya menyambung kalamnya Luqman Al-Hakim mengatakan ada dua hal yang harus kita selalu ingat. Ya, dua hal yang selalu harus kita ingat. Yang pertama adalah kebaikan orang kepada diri kita. Kemudian ya, yang pertama tadi kebaikan orang kepada diri kita. Kemudian yang satu lagi adalah kesalahan kita kepada orang lain. Itu dua hal yang harus selalu kita ingat. Ya, kita ingat-ingat ada kebaikan orang kepada diri kita, kemudian ada kesalahan dari diri kita kepada orang lain. Dua hal juga yang harus kita lupain. Dua hal yang harus kita lupain adalah kebaikan kita kepada orang, kemudian kesalahan orang kepada diri kita. Ya, itu yang dinasihati oleh Luqmanul Hakim. Ya, bahwasanya ada dua hal yang harus diingat dan dua hal yang harus kita lupain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanyakan? Ada Ustaz. Ya. Ustaz, di sini kan kita harus menepati panggilan Allah ya. Nah terus saya kan nih pedagang nih. Misalkan dari pagi saya dagang nih. Pas waktunya azan ada yang beli. Jadi nggak buru-buru sholat ngelainin orang dulu gitu Ustaz. Atau mau ke majelis taklim dari pagi nggak ada orang, pas kita mau berangkat ada gitu. Iya. Jadi ya begitulah ya. Ya dunia. Yang pertama ya kalau misalnya memang karena kan ibu kalau perempuan kan itu memang ya di rumah. Kemudian kalau laki-laki kan memang yang sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan ketika harus bersegera ke masjid. Ya, jadi kalau misalkan ada pembeli disuruh buru-buru aja, gitu. Saya mau ke masjid mau sholat, gitu. Ya, ataupun sudah bersiap. Jadi sebelum azan itu sudah tutup, gitu. Jadi kalau mau benar-benar ke masjid, jadi kalau di Saudi itu sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, jadi menjelang sholat dia udah tutup, gitu. Kalau misalkan ada yang beli disuruh buru-buru mau tutup gitu sebentar, nanti bisa dilanjut lagi. Nah seperti itu. Kalau di Madinah kan ini pas mau azan, ntar aja. Ya. Jadi kalau kita mau berani nolak, ya insya Allah ya seperti itu, datang aja. Ya, insya Allah nanti bakal diganti gitu. Ya ada insya Allah yang namanya rezeki mah nggak bakal kemana. Iya itu kalau di Madinah. Begitu. Ya. Kalau kita benar-benar tauhid kita kuat ya, nah seperti itu. Kemudian tadi yang dua udah terjawab ya? Iya, misalkan mau ke taklim gitu. Oh iya. Taklim. Nah begitu. Jadi lagi-lagi ya memang harus disiasati. Jadi tutupnya sebelum mulai taklim gitu. Jangan ketika sudah mau taklim baru tutup. Atau sudah mulai taklim baru tutup gitu. Jadi memang sebelum taklim itu bagaimana kalau kita mau hadir di majelis ilmu ya sebelum mulai itu ya harus sudah tutup gitu. Iya, Ya. udah mau ngobok itu kan beli kan. Saya itu sering begitu, udah keluar Tahu habis ibu yang sering ke warung maghrib. saya yang jual Gitu kan? beli itu. Ya ini saya pintunya udah ditumpuk. Ah bu, gitu. Udah mau kesini gitu, mau sholat gitu. Ntar aja bu, nggak bisa. Godaan banyak aja. Iya. Yang warung juga begitu. Mau jalan. Ya kalau urgent misalkan itu dia butuh ya nggak apa-apa lah ya dulu sebentar. Ya, yang paling kan nggak lama ya. Ya, seperti itu. Iya. Dari pagi ditungguin nggak datang, pas udah mau sholat, mau berangkat ngaji gitu. Ya begitulah cobaan. Allah a'lam ya. Karena memang semua rezeki itu sudah Allah yang atur. Ya. Kalau ibu yang mau terima ya silahkan. Yang
penting tadi Saya ya supaya transaksinya cepat gitu. Kan saya ajarin. Ya, tapi kalau misalkan benar-benar ya mau ke majlis ya seharusnya misalkan 15 menit sebelum ibu mau berangkat sudah tutup gitu. Diajarin. kurang 10 menit mau azan maghrib udah saya tutup, saya gembok gitu. Iya. Saya ke kamar mandi, bu sering tiap hari Iya, saya dengerin. Ya udah. Kan ya udah layanin aja. Tapi kan nggak lama biasanya. Kalau saya lama Ustaz, soalnya masak mendadak. Itu beda Bapak Haji Oh dong. masak makanan itu. Oh, berarti itu harus benar-benar tutup Pulangnya gitu. gara-gara masih ada Jadi 15 menit, 30 Nanti menit saya ajarin. ya masih ada kerjaan. harus benar-benar tutup gitu. Jadi kalau udah tutup benar-benar nggak ngelayanin lagi. Tetap jalan. Saya tutup kalau maghrib aja. Kalau maghrib tuh total saya tutup. Iya, nggak Enggak apa-apa. ngelayan. Siap. Marikat. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Terus satu lagi Ustaz ya, Ya silakan ibu. masih urutan itu yang biasanya juga masih pengen belajar maksudnya gitu. Urutan dari marifat itu kan biasanya katanya urutannya pertama syariat, kemudian tarekat, marifat, baru hakikat misalnya. Terus kalau syariat kan memang kita sudah menjalani lah ya, ibarat belajar, kita sholat, kita itu. Kalau tarikatnya besar. Iya, tarekat itu ya sebenarnya kalau kita artikan atau terjemahkan kan tarekat itu tarikatun cara ya, atau jalan. Jadi jalan bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Marifat. Nah, itu diantaranya kita belajar taklim pada guru-guru Ya, ya. urutan seperti itu ya. Iya. Syariat, syariat, tarekat, Tarekat. marifat, baru hakikat. Iya. Kalau hakikat Jadi udah belajar benar-benar nih kita juga dalam keadaan tarekat. tarekat. Dan Cari apa- misalnya. karena kita berada di jalannya. Kalau kita mau paham ya belajar. Cari lebih dekat ke Allah. Iya. Jadi kita nggak belajar sembarangan karena belajar agama itu harus punya guru. Ya, nggak bisa kita belajar sembarangan semau kita. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, iya, ya memang kalau yang saya mungkin ya itu termasuk ukur apa enggak bisa merasa gitu kalau kita memang arahnya ke sana, memang itu jalannya suka dibimbing Ustaz. Ya ada aja jalannya, harusnya ke maksiat gitu, ternyata ada halangan. Tapi kalau untuk kebaikan, gitu, kadang-kadang kita memang kayak jogging gitu di Iya, alhamdulillah. kayaknya kalau kita sudah mengarah ke sana. Jadi memang segala jalan kita itu tadi dibimbing. Betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, karena buah kita dekat sama Allah, kemudian juga senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Ada lagi? Cukup. Ya, silakan terakhir. Kalau misalkan kita naik kendaraan online itu, terus kadang suka abang itu suka cerita yang sedih lah gitu kan. Karena aku Cerita apa? cerita tentang keluarganya yang sedih, terus tentang apa tuh belum dapat ini, belum dapat orderan, curhat. Kadang suka kasihan gitu kan. Akhirnya saya kasih lihat itu termasuk uang tip apa amal apa bedanya tuh amal juga apa